Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini dapat berkumpul kembali dalam acara Kombang Semesta Pintar. Adapun yang akan dipaparkan oleh guru PJOK ya. Semoga dalam acara ini berjalan dengan lancar dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Untuk itu sekarang dipersilakan kepada Bapak Abdul Rokib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan waktunya. Mohon maaf waktunya waktu pembelajarannya menjadi terhambat. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Kombal SDN 05 Miss Vera atas waktunya, terus Bapak Ibu guru SDN 05 Karangtengah. Nah, di sini saya akan memaparkan terkait tentang tugas dari PKG, yaitu tentang proyek yang harus dilakukan di sekolah. Di sini saya mengambil tema yaitu serbu sehat. Nanti apa itu serbu sehat? Nanti saya akan jelaskan atau paparkan latar belakangnya seperti apa, tujuannya seperti apa, dan manfaat buat kedepannya seperti apa. Oke, boleh lanjut. Nah, yang pertama itu latar belakang. Ya, di sini ada kebugaran jasmani merupakan yang sangat penting untuk diperjuangkan dalam anak pendidikan dasar. Hal ini ditandai oleh begitu banyaknya aktivitas seorang anak dalam bergerak atau mulai aktivitas sehari-hari. Namun mereka harus tetap dalam keadaan prima atau bugar secara jasmani. Oleh karena itu, saya ingin supaya sekolah kita menjadi salah satu wadah bagi murid untuk mengembangkan dan meningkatkan tingkat kebugaran dengan cara pembiasaan baik untuk memenuhi bagaimana minat dan kebutuhan mereka. Meningkatkan kebugaran jasmani yang telah berdiskusi dengan anak-anak, kami menyebutnya dengan serbu sehat. Jadi latar belakangnya didasari bahwasannya ketika komunikasi sama wali kelas ataupun dengan anak-anak itu tentang kebugaran. Jadi kebugaran anak-anak kadang ketika proses pembelajaran daya fokusnya sering hilang ataupun banyak yang sakit ataupun dari segi kebugarannya. Dengan hal itu saya sebagai guru PJOK membuat atau program supaya anak-anak itu minimal 1 minggu sekali beraktivitas dengan bareng-bareng ataupun dengan seksama, yaitu kami menyebutnya dengan serbu sehat. Kembali lanjut. Nah, apa itu serbu sehat? Serbu sehat itu singkatan dari senam rabu sehat. Oke, tujuannya, adapun tujuannya yang pertama memfasilitasi murid dalam belajar aktif, di mana murid terlibat secara dalam pembelajaran. Yang kedua, memberikan keluasan kepada murid untuk berekspresi. Yang ketiganya, menumbuhkan sikap mandiri, kolaboratif, dan berpikir kritis. Yang keempat, meningkatkan kebugaran jasmani murid melalui kegiatan senam irama setiap minggu di sekolah. Jadi untuk tujuannya di sini saya sendiri berkolaborasi supaya anak-anak itu setiap senam itu yang aktif itu anak-anak atau murid. Jadi kalau biasanya kita sebagai bapak guru yang menjadi fasilitator ataupun sebagai peraganya, tapi kalau untuk kegiatan ini kita yang menjadi melibat itu murid kelas 6 nanti dibagi beberapa kelompok supaya anak-anak yang menjadi peraganya, sedangkan kita sebagai guru itu memfasilitasi ataupun memberi penilaian nantinya. Oke, boleh lanjut. Adapun capaian langkah murid mampu menjadi agen pembiasaan kebugaran jasmani sekolah. Langkah-langkahnya yang pertama, diskusi kelompok dan latihan. Nah, untuk latihan sendiri 1 minggu 3 kali. Yang kedua, pelaksanaan setiap hari Rabu pagi. Yang kedua, yang kedua itu ada evaluasi. Jadi untuk pelaksanaan tersendiri kita dilaksanakan setiap Rabu pagi. Terus setelah itu per 1 minggu itu ada evaluasi di hari Sabtu. Supaya nanti ketika di minggu berikutnya anak-anak itu ada pembaikan ataupun evaluasi supaya menjadi lebih baik lagi. Murid menentukan jenis musik. Nah, kalau di sini
murid sendiri yang menentukan musik ataupun gerakannya. Kita sebagai guru itu hanya mengarahkan supaya anak-anak itu gerakannya menjadi lebih bagus. Yang kedua itu supaya si anak itu berpikir secara kritis dan menjadikan sebuah senam itu ajang buat berkreasi. Kadang ketika misalkan di sekolah ataupun di pembelajaran, materi senam itu paling yang males buat diikuti. Karena kenapa? Biasanya berkaitan dengan cuaca yang panas ataupun sekarang gerakan-gerakannya yang sangat monoton. Nah, dengan kita menyikapi anak-anak yang turun langsung, kita sebagai guru itu cuman mewadahi, setelah mewadahi biar anak yang berkreasi. Oke, boleh lanjut. Nah, untuk struktur program itu tersendiri, yang pertama itu yang paling awal itu kepala sekolah sebagai mitranya ataupun tanggung jawabnya. Di sini ada ketua kombanya atau komunitas belajarnya, yaitu ada Miss Pera, terus guru kelas 6 Bapak Hendarsya, terus saya sendiri sebagai guru PJOK. Nah, kapasitas sekolah. Di sini sekolah memiliki kepala sekolah lulusan PAI, sekolah memiliki 14 orang atau tendi dan 1 penjaga sekolah. Sekolah sendiri memiliki 313 murid. Selain itu, fasilitas yang dimiliki kita pertama itu fasilitas lapangan yang luas. Alhamdulillah lapangan yang begitu luas. Yang kedua, musola yang baik ataupun begitu bagus. Yang satu lagi, satu ruang perpustakaan yang mumpuni untuk latihan. Selain itu memiliki sound system yang mumpuni. Terakhir itu memiliki program khusus untuk pembiasaan karakter bayi. Rencana evaluasi tujuan pembelajaran, wawancara guru dan beberapa murid dari berbagai peran, umpan balik dari murid, refleksi guru, wawancara guru terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengolahan pembelajaran, terus evaluasi kinerja tim, refleksi tulisan guru dan murid, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, catatan observasi guru, yang terakhir pengembangan, perbaikan, perubahan catatan rencana tindak lanjut guru. Oke, kegiatan, kemungkinan, tantangan dan solusi. Oke, ini untuk tantangannya yang pertama pengolahan waktu yang padat dan terbatas, yang kedua motivasi murid menurun, yang ketiga musim hujan. Untuk tantangan sendiri pastinya di sini pasti sekarang lagi berbenturan dengan pelaksanaan mendekati ulangan ataupun dengan kegiatan-kegiatan di sekolah, lomba-lomba. Nah, itu nanti ada solusinya. Yang pertama memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Yang kedua, motivasi murid menurun. Kadang ketika senam kayak gini terlalu siang ataupun terlalu lama, murid itu kadang suka malas, membuat jenuh atau ketika pelaksanaannya. Nah, solusinya apa? Kita berkolaborasi dengan teman sejawat untuk terus memotivasi muridnya atau saling memotivasi antar siswa. Yang terakhir itu musim hujan. Nah, bagaimana ketika musim hujan? Nah, solusinya yang pertama, yang ketiga ini memanfaatkan ruang perpustakaan dengan baik, ataupun kita boleh memanfaatkan kayak ruang kelas yang bisa disatukan. Nah, itu salah satu solusinya. Oke, boleh lanjut lagi. Refleksi pelaksanaan sabtu sehat. Di satu, anak-anak berinisiatif untuk melakukan latihan dengan meningkatkan guru bila waktu untuk latihan, murid antusias dalam berlatih. Yang ketiga, murid berani menampilkan kreasi yang mana diikuti oleh seluruh murid di sekolah. Yang keempat, anak-anak mampu mengoperasikan alat dengan baik. Yang kelima, beberapa gerakan senam masih nampak kurang lancar. Yang keenam, terlalu panjang durasi senam ketika cuaca sedang panas. 7, beberapa peserta senam terlihat masih ada yang kurang aktif. Nah, ini untuk refleksi. Kadang ketika misalkan proses senam ini, contoh aja direfleksi dari senam-senam sebelumnya atau tahun kemarin. Kadang ketika proses pembelajaran senam itu tersendiri, kadang anak-anak atau murid itu ketika males itu dari cuaca, terus yang kedua itu dari durasi. Biasanya semakin durasinya panjang, anak itu kadang bosan ataupun keburu malas lah. Makanya kita mensiasatinya, durasinya harus disiasati supaya gimana caranya seefektif mungkin. Yang terakhir tindak lanjut. Yang pertama, memotivasi murid untuk terus konsisten dalam kegiatan dengan meningkatkan tujuan awal terbentuknya program ini. Yang kedua, berlatih dengan giat supaya mampu mengaktualisasikan gerakan senam yang lebih baik, dan guru memfasilitasi dengan mendampingi murid latihan.
dan yang ketiga memilih opsi musik dan gerakan yang lebih pendek apabila cuaca sedang tidak kondusif. Jadi untuk ini kebetulan untuk kelas 6 itu nanti bersinambungan dengan ujian praktek. Nah, oleh sebab itu program ini nanti berkelanjutan untuk jangka panjang. Jadi murid dibentuk dari sekarang dengan kelompoknya membuat gerakan dengan musik yang dia inginkan supaya ketika nanti proses pembelajaran ataupun ujian anak-anak sudah terbiasa nanti untuk melakukan praktek. Yang keduanya prosesnya pun bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk program ini nanti dilaksanakan setiap Rabu dan anak yang akan bergantian nantinya. Misalkan nanti untuk kelas 6 tersendiri kita dibagi 8 kelompok. Jadi setiap minggu itu 1 sampai 2 kelompok anak tampil di depan siswa kelas 1 sampai kelas 5 sebagai guru cuman memfasilitasi dan menilai dari kreasi anak-anak itu tersendiri. Oke. Sekian dari saya, sekarang boleh masuk ke sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Boleh. Oke, persilakan. Ada yang bertanya? Oke, saya Pak. Siap. Tadi tertarik dengan tentang kreativitas kritis anak dalam senam irama. Dengan irama identik dengan musik. Ya. Betul. Menurut Bapak, adakah batasan putaran atau jenis musik apa yang harus anak gunakan sesuai usia di SD? Ada batasan tidak? Siap. Terima kasih Miss Farah. Nah, untuk musik tersendiri kita di sini pastinya menyesuaikan dengan apalagi kita di fasenya, fase ini fase A, B, C. Untuk tahapan ini kita ada batasan dari segi musik karena kita nggak mungkin kan kita menggunakan musik dangdut ataupun musiknya musik remix. Jadi kita gunakan untuk musiknya ada batasan. Yang kedua kita arahkan nanti. Contoh misalkan kita arahkan dengan musik-musik daerah, terus diarahkan dengan musik-musik yang sifatnya itu lebih mendidik ke peserta didik. Mungkin seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Siap. Izin saya bertanya. Tadi kan dijelaskan bahwa dalam program ini akan melibatkan teman sejawat, berarti guru-guru yang lain. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana nanti wujud kolaborasi yang Bapak terapkan dengan teman-teman sejawat mengenai program ini? Oke, terima kasih Bapak Wahyu. Nah, untuk ini kita akan kolaborasi yang pertama itu yang pastinya dengan Bapak Kepala Sekolah. Kita akan kolaborasi sejauh mana tentang program ini. Yang kedua, setelah kita koordinasi dengan Bapak Kepala, kita langsung ke wali kelasnya atau guru kelasnya. Nah, ketika kita udah koordinasi dengan guru kelas, nah baru ke guru mapel. Jadi semua interaksi ataupun dari online-nya kita dapat berkomunikasi antara semua kepala sekolah, wali kelas, termasuk dengan guru mapel itu sendiri. Oke, mungkin seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi? Oke, mungkin cukup sekian untuk pemaparan program dari PJOK. Mohon maaf untuk kekurangannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rokib yang telah memaparkan begitu panjang lebar yaitu dalam tema Serbu Sehat atau Senam Rabu Sehat ya, yang fokusnya intinya hanya dilaksanakan oleh siswa-siswi kelas 6 dan guru-guru hanya